Ya, sudah Anda kembali bersama segmen Sehat di Tengah Pandemi, tempat Anda untuk bertanya seputar kesehatan Anda, terlebih di saat mungkin Anda ragu untuk rumah sakit di tengah pandemi COVID-19. Anda dapat melayangkan pertanyaan melalui Instagram @Indonesia_Kompas TV sehari sebelum tayang kemarin ya berarti. Dan juga bisa melalui telepon interaktif saat ini secara live di nomor 021 5366 0500. Kali ini sudah ada Dr. Citra Paramita, dokter spesialis ortodontik. Selamat pagi, Dr. Citra. Halo, selamat pagi Mbak Stefani. Sehat ya dok? Sehat, Alhamdulillah. Oke dok, pertama kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di Instagram Sapa Indonesia kemarin dari @veranita_. Setahun lalu saya mencoba melakukan pencabutan gigi di RSUD dok. Pada suntikan pertama dokternya gagal mencabut karena saya tidak tahan terasa sakit padahal sudah disuntik bius dok. Lalu dokter menyuntikkan kembali tetapi suntiknya di gigi. Dokter kembali mencoba cabut gigi saya namun gagal karena masih terasa sakit. Akhirnya dokter menyerah dan gigi saya gagal dicabut. Apakah berbahaya jika saya mencabut gigi saya yang pernah gagal dicabut pada 1 tahun lalu dok? Gimana dokter Citra? Oke, baik. Jadi kegagalan akibat pencabutan ini sebenarnya ada berbagai macam dugaan ya. Yang pertama biasanya terjadi pada gigi posterior rahang bawah. Karena gigi posterior rahang bawah ini dipersarafi oleh saraf yang sedikit lebih dalam. Jadi memang tekniknya akan lebih perlu disesuaikan. Namun biasanya untuk keadaan ini pada saat suntikan kedua maupun ketiga biasanya obat biusnya sudah berjalan dengan baik gitu. Jadi kemungkinan penyebabnya bukan hal ini gitu ya. Kemudian bisa jadi penyebab lainnya adalah masih adanya infeksi yang akut maupun infeksi yang kronis. Kalau infeksi yang akut ini yaitu dalam keadaan masih adanya keradangan, misalnya giginya masih sakit, masih ada pulpitis, kemudian masih ada abses gitu ya, masih ada nanahnya. Terus kita lakukan pencabutan pada saat itu. Itu biasanya memang pada kondisi tersebut obat anestesinya tidak berjalan dengan baik gitu karena masih ada asam dari absesnya gitu. Jadi pada keadaan tersebut sebaiknya kita lakukan penanganan dulu, pembersihan dulu, pemberian antibiotik terlebih dahulu, baru kita lakukan pencabutan. Nah pada saat itu biasanya untuk pencabutannya sudah tidak terasa sakit biasanya. Nah kemudian yang paling sering itu adalah infeksi kronis. Jadi infeksi kronis ini sebenarnya pasien sudah tidak merasa sakit, tapi pada saat dicabut kok masih sakit walaupun sudah disuntik. Ini umumnya terjadi akibat adanya kista maupun granuloma. Jadi kista atau granuloma ini semacam kantung ya, atau kadang juga bisa berupa cairan ataupun daging tumbuh yang di bawah apikal atau akar giginya. Nah pada saat dilakukan anestesi beberapa kali umumnya memang obat anestesi tidak berjalan dengan baik. Apalagi apabila akarnya itu sedikit membengkok. Nah, untuk keadaan kasus seperti ini, apalagi udah setahun ya, sebenarnya sudah cukup aman untuk dilakukan pencabutan. Tapi saran saya tetap kontrol dulu, kita lakukan evaluasi dulu apakah masih ada infeksi tersebut, yang pertama itu. Terus kemudian yang kedua dilakukan foto ronsen dulu, dilihat apakah memang masih ada kemungkinan adanya kista ataupun granuloma, karena apabila memang ada mungkin nanti tindakannya akan lebih dispesifikkan gitu untuk tindakan pencabutannya dan juga teknik anestesinya begitu. Dan juga apabila memang ada riwayat mengkonsumsi seperti alkohol gitu ya, kemudian obat-obat sedatif atau penenang gitu, mohon diinfokan juga ke dokter giginya. Jadi misalnya memang ada riwayat obat-obat penenang mungkin bisa di-off-kan dulu gitu ya, kemungkinan kurang lebih seminggu atau 2 minggu baru akan dilakukan tindakan yang lebih invasif begitu. Jadi tidak boleh asal-asal ya, lebih baik kontrol dulu karena ditakutkan masih ada infeksi. Baik, terima kasih dokter Citra. Selanjutnya kita bergeser ke @yuanitamut. Selamat pagi dok. Gigi atas saya itu agak masuk ke dalam dan di sebelah kirinya ada 2 gigi yang bolong, cuma berjarak 1 gigi. Nah, bisakah jika saya pasang behel tapi kedua gigi itu dicabut atau harus diganti dengan gigi palsu, dok? Oke, baik. Kalau untuk kasus ini sebenarnya sangat case by case ya. Memang kalau dalam keadaan giginya, mungkin dalam keadaan maloklusi ya. Maloklusi itu di mana giginya tersebut posisinya tidak baik, seperti berjejal, berdesakan, crowding, atau mungkin posisi giginya mohon maaf agak maju gitu ya, sehingga mempengaruhi dari profil wajahnya, sudut senyumnya gitu. Mungkin akan dipertimbangkan kita lakukan pencabutan saja gitu, karena space dari gigi yang
infeksi tadi yang dicabut itu nanti akan dipakai untuk meratakan giginya. Namun apabila memang dari kasusnya dilihat ternyata giginya sudah cukup rapi atau ternyata crowdingnya atau gigi berjejalan tidak terlalu parah, dan space yang ditimbulkan terlalu besar, mungkin akan dipertimbangkan untuk dipasang gigi palsu. Karena takutnya apabila kita lakukan penutupan ruangan dengan perawatan orto atau perawatan kawat gigi ya, khawatirnya malah tidak seimbang gigitannya gitu. Jadi memang harus dilihat dulu case by case-nya begitu. Jadi tiap orang berbeda-beda. Oke, kita lanjut ke Talita Dewan, Dok. Perkenalkan, nama saya Talita, usia 21 tahun. Saat ini saya sedang melakukan perawatan behel, tetapi seiringnya waktu gigi geraham kedua atas saya berlubang dan menyisakan akar gigi yang tertinggal. Tetapi tidak menimbulkan rasa sakit. Lalu bagaimana ya dok solusi yang tepat untuk saya? Apakah harus dicabut dok? Jika iya, bagaimana perawatan selanjutnya, Dokter Citra? Oke, geraham kedua atas ya. Betul. Oke, jadi biasanya pada kasus dengan perawatan orto ya atau kawat gigi, apabila memang terdapat ada gigi yang berlubang atau apalagi ini sisa akar ya, kita akan lakukan pembersihan. Bisa kita tambal dengan kita lakukan perawatan saluran akar apabila memang giginya masih bisa dipertahankan. Namun apabila memang tinggal sisa akar saja, saya akan lebih menyarankan untuk dilakukan pencabutan. Karena dimanapun juga sisa akar ini merupakan portal untuk terjadinya infeksi. Apalagi dengan kita memakai kawat gigi ya, apabila dengan kebersihan yang kurang atau biasanya memang dengan penggunaan kawat gigi ini lebih rentan ya terhadap food infeksi. Nah, khawatirnya malah akan memicu infeksi di gigi tersebut gitu. Jadi saran saya memang kita lakukan pencabutan di gigi yang sisa akar. Kemudian kalau pada rahang atas biasanya apabila masih ada space yang lebar dan tidak mengganggu gigitan pada rahang bawahnya, biasanya kita bisa melakukan space closure dengan perawatan ortodonti atau ditutup ruangannya dengan perawatan ortodonti. Tapi kalau tidak ada benih gigi paling belakangnya, ya mungkin kita bisa ganti dengan gigi palsu, seperti itu. Baik, terima kasih. Itu saran dari Dokter Citra untuk Ibu Talita. Nah, itu pertanyaan terakhir yang masuk di Instagram Sapa Indonesia, tapi kita akan menjawab nanti pertanyaan dari penonton Sapa Indonesia secara langsung melalui telepon interaktif. Tetap di Sapa Indonesia Pagi, kami segera kembali.